الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والحمد لله الذي خلق من عبده بنوره ويمشي بين الناس بنوره ويخرجهم من الظلمات إلى النور وهو النبي المختار والسراج المنير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, nubarik lakum ala hulul syahril mubarakah fahuwa syahrul rajab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati fa'aksiru bil istighfaru fiha fa innaha birahmatihi yubadilu sayyiatihim hasanat. Kita berada di bulan yang utama, bulan yang mengingatkan kita untuk bersiap-siap menuju satu bulan yang sangat mulia, yang tidak lain bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab ini Rasulullah bersabda bahwa ini adalah bulan Allah, bulan istighfar. Dan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, sementara bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus menyiapkan diri sebelum Ramadan tiba. Kita sudah mempersiapkan beragam hal untuk mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di ujung-ujung tahun. Kita berada di akhir tahun 2025. Sebentar lagi waktu akan berubah, menyampaikan kita pada tahun 2026. Ada banyak tentu peristiwa yang terjadi pada tahun ini, pada kehidupan kita. Ada kebahagiaan, ada pula duka cita. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada yang membuat tertawa, dan ada pula yang membuat kita harus meneteskan air mata. Perjalanan kehidupan memberikan pelajaran yang panjang untuk kita, menjadi pengingat kita bahwa waktu-waktu kita semakin sedikit dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada banyak hal yang tentu saja menjadi catatan kita, tetapi sebagian besar catatan-catatan yang telah kita lihat dalam kehidupan ini pada tahun ini menggambarkan hal-hal yang tidak baik-baik saja. Ada beragam derita, peperangan di sana sini yang saling menghancurkan antar anak manusia, perlombaan persenjataan untuk menguatkan diri dan menghancurkan kehidupan manusia. Perempuan, kanak-kanak, orang-orang yang tidak berdosa mati sia-sia. Lihatlah di Palestina, kita menyaksikan saudara-saudara kita kaum muslimin yang dihancurkan, dihinakan, kehidupan mereka dirampas, harapan mereka dilenyapkan. Sementara di samping mereka para jiran adalah para penguasa-penguasa Timur Tengah yang notabene beragama Islam, memiliki akidah yang sama, nabi yang sama, keyakinan yang sama, menunaikan ibadah haji, tapi sebagian mereka diam dan tidak peduli. Kita menyaksikan di negeri kita ini juga dalam waktu yang tidak lama berselang dari saat ini, bagaimana kejadian-kejadian alam mengguncangkan dan menggetarkan hati kita. Lihatlah di Aceh, di Medan maupun di Padang,
Ada saudara-saudara kita ribuan yang telah meninggal dunia dalam waktu yang sangat singkat, dan itu terjadi karena ulah tangan manusia. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di muka bumi maupun di lautan akibat ulah tangan manusia. Apa yang terjadi sebenarnya? Kejadian demi kejadian ini sebenarnya berakar dari satu persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu kesadaran hakikat kita sebagai manusia. Di dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran menyebutkan fa'azalahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, bahwa syaitan telah menggelincirkan keduanya dari surga dan telah menjatuhkan keduanya. Ayat ini dimaknai oleh para ahli tasawuf menggambarkan bagaimana kejatuhan hakikat manusia. Betul bahwa digambarkan itu terkait dengan prototipe Adam alaihissalam. Tapi bukankah Adam adalah abal bashar, ayah kita semua, ayah seluruh manusia? Bahwa kejatuhan Adam dari surga sampai ke dunia ini sebenarnya sebuah simbol yang menunjukkan kejatuhan hakikat manusia dari hakikat ilahiyah, hakikat nuraniyah, hakikat kesucian, hakikat ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab kejatuhan itu? Kejatuhan itu Rasulullah menyebutkan bahwa akhafu an ummati syai'an hubbud dunya wa thulul amal. Aku khawatirkan dari umatku ini dua hal: kecintaan pada dunia dan panjangnya angan-angan. Kecintaan pada dunia tidak bisa kita maknai dalam arti sempit, tapi ketika manusia menyadari bahwa realitas yang hakiki adalah hal-hal yang bersifat material, mereka menolak hal-hal yang bersifat metafisik dan ruhania. Itulah yang terjadi pada era modern saat ini. Sejak Renaissance di Prancis misalnya, atau Aufklärung di Jerman, manusia kemudian merubah kesadaran ini, menyatakan bahwa yang ada hanyalah hal-hal yang tampak secara material. Sains yang tadinya bersifat ilahiyah dirubah menjadi sains yang sangat material. Dualisme Kartesian melepaskan kemudian dari setiap kemudian hitungan dan angka-angka yang bersifat matematis yang sebelumnya, bahwa setiap angka itu menggambarkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam Rasail Ikhwanus Sofa, para filosof menyebutkan bahwa setiap angka yang kita baca semuanya adalah ayat yang menunjukkan keagungan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap bilangan itu terselip angka 1 yang menunjukkan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada apapun angka itu bernilai tanpa ada bilangan 1 padanya. Tetapi di dalam sains modern semua itu ditinggalkan. Apa yang dianggap ilmiah adalah segala sesuatu yang bisa kita ukur, bisa kita rasakan, bisa kita buktikan secara material. Semua itu meninggalkan kemudian nilai-nilai ruhaniah di dalamnya. Akibatnya semua yang ada di alam semesta ini dianggap sebagai materi biasa yang tidak memiliki nilai-nilai spiritual, tidak memiliki nilai-nilai ruhaniah. Ibnu Arabi menyatakan bahwa alam ini adalah ummul insan, alam ini adalah ibu manusia, bahwa alam ini adalah bagian dari ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia, di samping juga Allah menciptakan alam semesta, bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kosmologi Islam, alam ini bukanlah benda mati, dia adalah hidup. Al-Quran menyebutkan pada surah Al-Anbiya, Allah mengatakan yusabbihuna laila wan nahar la yafturun, bahwa bertasbih malam dan siang itu walaupun kemudian tidak disadari. Allah menyebutkan juga pada surah Ar-Ra'du bagaimana kemudian yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayasibu biha may yasha. Allah menyatakan bahwa bertasbih kemudian guntur atau guruh itu dengan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, dan Allah mengutus kemudian petir itu untuk menyambar setiap yang diinginkannya. Ini menunjukkan pada kita bahwa alam-alam ini, seluruh bagian Allah alam ini bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan kemudian bahwa
Pada ayat dari surah Al-Isra dengan sangat jelas Allah mengatakan bahwa yusabbihu lahu samawat as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah mengatakan bahwa bertasbihlah seluruh apa yang ada di 7 langit itu dan seluruh yang ada di bumi dan apa-apa yang ada padanya, dan tidaklah segala sesuatu ini kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesadaran bahwa segala sesuatu ini adalah bagian dari ciptaan Allah dan segala sesuatu ini hidup pada hakikatnya, walaupun kehidupan mereka tentu berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kesadaran yang menyatakan bahwa alam ini adalah benda materi biasa, benda mati yang bisa diolah dengan apapun, apalagi dengan kerakusan manusia yang tanpa batas. Rasulullah mengatakan, waqala Rasulullah SAW kathirun nas atau aksaruhumun nas. Rasulullah dalam riwayat mengatakan bahwa kebanyakan manusia itu kasyaribu ma'il barhar, seperti peminum air laut. Yang mereka meminum air laut itu, semakin mereka banyak meminum air laut, semakin mereka dahaga. Saksikanlah bahwa ketamakan, kerakusan telah menghancurkan kehidupan ini, menghancurkan alam semesta. Dalam Musyawaratul Tair disebutkan dalam satu kitab tentang musyawarah para burung. Para burung itu bertanya, apa bedanya kita dengan manusia? Di antara burung itu berkata bahwa manusia itu memiliki ketinggian dengan akalnya. Burung yang lain berkata bahwa apa manfaat akal bagi manusia, karena justru mereka menghancurkan kehidupan kita. Kita makan seperlu kita, tapi manusia tidak pernah kemudian kenyang dengan makannya. Ini adalah satu sindiran, walaupun sindiran ini sudah terjadi 700 atau 800 tahun yang silam, tapi ini sindiran tampak dalam kehadapan kita di muka bumi ini pada saat ini. Karena itu, bahwa hal yang paling mendasar, manusia harus kembali pada hakikat kemanusiaannya. Manusia harus sadar bahwa dirinya ini bukan hanya benda materi, dan apa yang ada di sekitarnya bukan hanya benda materi. Semua akan dibangkitkan Allah, semua akan kemudian menjadi saksi dalam kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin Allah mengisyaratkan bahwa ada masa di mana kami tutup mulut mereka itu, maka tangan dan kaki mereka berbicara. Bukan hanya tangan dan kaki kita yang berbicara, karena ini adalah satu contoh, tapi apapun yang ada di alam semesta ini yang menjadi saksi kehidupan kita kelak akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan menuntut kita. Perlakuan kita pada alam ini adalah perlakuan yang menunjukkan betapa kita melihat alam ini tidak lebih sebagai objek materi biasa yang kita berlakukan semena-mena. Padahal tujuan Allah menciptakan dan menghadirkan manusia tidak lain menjaga harmonisasi pada alam semesta ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aznahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan pada surah Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan sekiranya penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit maupun bumi. Tapi mereka berdusta, maka kami azab mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Sekarang alam ini tidak bersahabat dengan kita. Dia menghancurkan banyak kehidupan kita. Apa yang terjadi sesungguhnya? Karena kita memperlakukan alam ini tidak sebagai mestinya. Kita membiarkan kerakusan kita merajalela. Kita membiarkan ketamakan kita. Kita membiarkan kelaparan kita, seakan-akan kita tidak pernah kenyang. Kita begitu dahaganya dalam kehidupan ini, seperti orang yang tengah meminum air lautan. Padahal apa yang telah diberikan Allah pada kita sebenarnya sangat mencukupkan kehidupan kita. Langit telah mencurahkan kita dengan air dan rahmatnya, sementara bumi ini menumbuhkan segala tumbuhan yang diperlukan untuk kehidupan kita. Allah menghadirkan hewan-hewan untuk melayani kehidupan kita dan keperluan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan bahwa ini menjadi cerminan bagi kita.
Ini menjadi pelajaran besar bagi kita bahwa kita harus merubah cara pandang kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina al-ma'ruf bis sama' bi ismil Ahmad wa bi ardi bi ismil Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Faqala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inilah kami yang tunduk di hadapan-Mu ya Allah. Tambahkan ketakwaan pada hati kami, kuatkan keimanan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Allahumma ya Allah, Engkau telah berikan, curahkan dan anugerahkan kepada kami beragam nikmat. Janganlah nikmat-nikmat itu justru menghancurkan kehidupan akhirat kami. Jadikan segala kenikmatan-kenikmatan itu membawa kami menjadi hamba yang Kau ridhoi. Allahumma ya Allah, beragam derita telah Engkau curahkan pada kehidupan kami. Jadikan derita-derita itu sebagai penebus segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, sekiranya kami belum bersyukur atas segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami, jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang bersyukur atas segala hal tersebut ya Allah. Tanamkan di hati kami rasa syukur yang dalam pada-Mu ya Allah, bahwa Engkaulah segala sesuatu. Tanpa kemuliaan dan rahmat-Mu kami tidak berarti apa-apa dalam kehidupan ini. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada-Mu untuk tahun yang hampir kemudian selesai ini ya Allah, catatan-catatan dosa dan kesalahan kami mohon ampunan dan maaf pada-Mu ya Allah. Tutupilah segala dosa-dosa kami. Sekiranya ada kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan ya Allah, alirkan setiap kebaikan itu kepada kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, sekiranya kami belum menunaikan hak hamba-hamba-Mu yang lain ya Allah, anugerahkan kekuatan bagi kami untuk menunaikan hak-hak mereka ya Allah, sehingga mereka tidak akan menuntut kami di saat pengadilan akhirat-Mu kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan setiap kekeliruan kami ya Allah, baikkan keadaan kami, keadaan rumah tangga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kedua orang tua kami, jadikan kami anak-anak yang soleh di hadapan mereka, yang membahagiakan mereka di saat ujung-ujung usia mereka. Untuk kedua orang tua kami yang telah reba di hadapan-Mu ya Allah, yang telah beristirahat di alam kubur mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, maafkan kesalahan mereka, muliakan mereka ya Allah. Tinggikan derajat mereka, gabungkan mereka bersama dengan hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ya Allah, setiap kesalahan yang telah kami lakukan pada saudara-saudara kami, masukkan di hati mereka rasa maaf kepada kami ya Allah. Setiap hal yang kezaliman yang telah dilakukan kepada kami memaafkan mereka ya Allah, agar kelak kami mendapatkan maaf-Mu. Allahumma ya Allah, pada tahun yang akan datang kami memiliki harapan ya Allah, khususnya pada bulan suci Ramadan. Berkahilah kami bulan Rajab ini dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan suci Ramadan. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh, yang mencintai-Mu dan Kau mencintai kami. Gabungkan kami bersama dengan para kekasih-Mu di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, ampuni setiap kejelekan yang kami lakukan. Allahumma ya Allah, lindungilah pasangan kami,
Lindungilah anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang soleh, yang berada dalam jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi kebanggaan kami di yaumil mahsyar kelak ya Allah, yang dapat memberikan syafaat bagi kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Ya mukallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawil wal ahwal, hawil halana ila ahsalil hal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.